Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Viviana, NIM 2020-11-223. Saya akan mempresentasikan studi analisis kasus pada PT Toyota Astra Motor. Sejarah PT Toyota Astra Motor. PT Toyota Astra Motor awal berdiri pada tanggal 12 April 1971. Toyota Astra Motor bergerak sebagai importir dan distributor kendaraan Toyota dan Lexus. Saat ini pemegang sahamnya adalah PT Astra International Tbk 51% dan Toyota Motor Corporation 41%. Perusahaan ini memiliki dua pabrik manufaktur, yaitu di daerah Karawang, Jawa Barat dan di Sunter, Jakarta. Lebih dari 40 tahun, PT Toyota Astra Motor telah berperan penting dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia. Selain itu, perusahaan telah membuka lapangan pekerjaan yang cukup luas. Pada tahun 2003, perusahaan ini melebur menjadi dua. Pertama adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang memfokuskan pada produksi dan ekspor kendaraan merek Toyota, serta didirikan PT Toyota Astra Motor yang baru yang memfokuskan pada distribusi dan impor kendaraan merek Toyota di Indonesia. Analisis lingkungan pemasaran terdiri dari eksternal dan internal. Analisis lingkungan internal. Yang pertama, aspek pemasaran. Strategi promosi dan pemasaran yang dilakukan PT Toyota Astra Motor senantiasa diprioritaskan pada kepuasan dan kenyamanan pelanggan. PT Toyota Astra Motor menerapkan strategi promosi yang berdasarkan pada potensial market sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan oleh PT Toyota Astra Motor. Secara umum, program promosi yang dilakukan PT Toyota Astra Motor dalam setahun dibagi dalam 3 periode, yaitu program promosi pada awal tahun atau early year, program promosi pada pertengahan tahun atau mid-year, program promosi pada akhir tahun atau year-end. Program strategi promosi dan pemasaran PT Toyota Astra Motor telah berjalan dengan sistematis dan terarah sehingga dapat menghasilkan prospek penjualan secara maksimal. Yang kedua, aspek produksi. PT Toyota Astra Motor akan meningkatkan produksi untuk memenuhi tingginya permintaan dalam beberapa bulan terakhir. Dan peningkatan produksi akan dilakukan sesegera mungkin dan semaksimal mungkin. Peningkatan produksi akan dilakukan pada semua varian karena permintaannya memang cukup tinggi. Sudah dipastikan bahwa produksi mobil Toyota di Indonesia saat ini berjalan dengan normal, tidak terganggu dengan krisis chip semikonduktor yang melanda pabrikan global di sejumlah negara. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, produksi Toyota pada April lalu mencapai 35.573 unit. Angka ini sedikit menurun dibanding produksi Maret sebesar 38.643 unit. Secara total, periode Januari sampai April 2021 produksi Toyota mencapai 151.090 unit. Angka ini meningkat 7% dibanding periode yang sama tahun 2020 sebesar 131.803 unit. Produksi total seluruh brand di Indonesia periode Januari-April 2021 mencapai 346.523 unit. Angka ini masih lebih rendah 0,8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 349.444 unit. Dari jumlah ini, Toyota menguasai 40,7% pangsa pasar produksi, naik tipis dibanding tahun lalu yang hanya 37,7%. Yang ketiga, sumber daya manusia. Persaingan bisnis yang semakin ketat dan pasar yang semakin terbuka membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjaga mutu dan daya saing produk atau jasa yang dihasilkan. Sebagai produsen otomotif terkemuka di dunia yang telah menanamkan investasinya di Indonesia, Toyota terus meningkatkan kompetensi SDM agar mampu menghasilkan inovasi dan produk sesuai dengan standar global. Kualitas sumber daya manusia lokal sangat penting terutama dalam menghadapi era persaingan yang kompetitif masyarakat di ekonomi ASEAN atau MEA.
Sebuah perusahaan bisnis tentunya memiliki pekerja sebagai bagian dari aktivitas perusahaan. Toyota Astra Motor membagi pekerja sesuai dengan kewenangan dan keahlian yang dimiliki ke dalam sebuah struktur organisasi. Pembagian wewenang dan tugasnya diantaranya adalah Branch Manager atau Kepala Cabang, Customer Relation Coordinator atau CRC, Sales Department atau Kepala Penjualan, Sales Supervisor, Counter Salesman, Administration Department atau Kepala Administrasi. Yang keempat, aspek keuangan. Keuntungan PT Toyota Astra Motor bertumbuh tipis sebesar 0,39% pada kuartal pertama tahun ini. Jika per Maret 2020 laba mencapai 75,78 miliar, sekarang bertumbuh menjadi 76,8 miliar per Maret 2021. Merujuk ke laporan keuangan perusahaan, pendapatan dari afiliasi Astra Group ini justru bertolak belakang dengan performa laba. Pasalnya, pendapatan Toyota Astra Motor secara tahunan terpangkas 7,92% dari 666,45 miliar pada kuartal pertama tahun 2020 menjadi 613,69 miliar pada kuartal pertama tahun 2021. Kontribusi terbesar bagi pendapatan Toyota Astra Motor ialah pembiayaan konsumen, di mana angka menurun dari 603,36 miliar pada kuartal pertama 2020 menjadi 557,84 miliar pada kuartal pertama tahun 2021. Pendapatan sewa pembiayaan juga mengalami penurunan, yakni dari 7,65 miliar menjadi 5,21 miliar. Yang kelima, riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan terdiri dari riset dasar, yaitu penemuan tema pengembangan dan penelitian tentang teknologi dasar yang berhubungan dengan kendaraan. Yang kedua, pengembangan teknologi, berwawasan ke depan dan terdepan terobosan teknologi terkait komponen dan sistem. Pengembangan komponen dan sistem terdepan di depan pesaing. Yang ketiga, pengembangan produk. Tanggung jawab utama untuk mengembangkan model baru. Analisis lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Analisis lingkungan mikro meliputi yang pertama pelanggan. Toyota memiliki pelanggan yang hampir seluruh terbesar di berbagai negara di belahan dunia. Pelanggan terbanyak berasal dari negara Jepang, Amerika Serikat, Cina, Thailand, Indonesia, Arab Saudi, Australia, Kanada, Brasil, Rusia, dan India. Yang kedua, pesaing. Toyota Astra Motor memiliki banyak pesaing dalam menjalankan usaha bisnisnya. Pesaing Toyota Astra Motor ini terbesar di berbagai negara di penjuru dunia. Pesaingnya diantaranya adalah Honda, Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Volkswagen, Bavarian Motor Works, Hyundai, Proton, General Motor, Ford, Cadillac, dan Fiat. Yang ketiga, pemasok. Toyota Astra Motor bekerja sama dengan berbagai macam pemasok untuk menjamin keberlangsungan hidup bisnisnya. Pemasok Toyota Astra Motor terdiri dari pemasok untuk komponen bodi, pemasok untuk komponen unit, pemasok untuk komponen raw materials, pemasok untuk komponen logistik. Saat ini Toyota Astra Motor telah melakukan kerjasama dengan 40.000 perusahaan pemasoknya untuk menjamin keberlangsungan usaha bisnisnya. Yang keempat, perantara pemasaran. Perantara pemasaran adalah middleman, yaitu perantara yang menghubungkan produsen ke konsumen atau pedagang besar ke konsumen. Toyota Astra Motor memiliki 5 dealer utama sebagai perantara pemasaran, yaitu Auto 2000, Ratna Motor atau Nasmoko, Agung Auto Mall, Kala Toyota, dan Hadrat Abad. Kelima dealer tersebut tersebar seluruh Indonesia sebagai penghubung antara Toyota Astra Motor dengan konsumen. Yang kelima, masyarakat umum. Toyota Astra Motor juga harus mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat umum agar mendapatkan informasi tentang apa yang dibutuhkan di masyarakat, khususnya di bidang otomotif. Karena hal tersebut dapat membantu pengembangan produk dan inovasi suatu produk Toyota. Tidak hanya itu, pihak Toyota juga dapat menginformasikan atau mempromosikan produk terbaru yang akan di-launching atau diperkenalkan. Yang keenam, pemerintah. Tidak hanya menjalin hubungan dengan masyarakat umum, Toyota juga
menjalin hubungan dengan pemerintah. Hubungan tersebut bertujuan untuk saling menguntungkan. Kerjasama ini didasari oleh nilai-nilai bangsa dan adat istiadat yang kemudian akan menghasilkan keuntungan bagi pemerintah dan perusahaan. Walaupun pada intinya bisnis lebih dikuasai oleh pihak swasta, bukan berarti pemerintah tidak mempunyai pergerakan di bidang bisnis. Contohnya, Kementerian Perindustrian melakukan pengurangan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM hingga 0%. Dalam aturan tersebut, kendaraan yang mendapatkan pengurangan PPNBM harus memiliki kandungan komponen buatan lokal atau tingkat komponen dalam negeri minimal 70%. Segmen kendaraan bermotor yang mendapat pengurangan pajak yakni mobil baru bermesin di bawah 1.500 cc dan penggerak roda 2 alias 4x2. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah juga mempunyai andil dalam penentuan harga jual. Analisis lingkungan makro meliputi yang pertama ekonomi. Lingkungan ekonomi yang cukup berpengaruh dalam perusahaan Toyota misalnya adalah daya beli masyarakat, suku bunga, dan inflasi. Kenaikan inflasi ditambah kenaikan suku bunga menjadikan penurunan daya beli konsumen. Hal ini yang sekarang terjadi di Indonesia. Menurut Gaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, akibat inflasi dan suku bunga menyebabkan penjualan mobil termasuk produk Toyota mengalami penurunan yang cukup signifikan. Yang kedua, politik dan hukum. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan aspek politik dan hukum yang mempengaruhi Toyota Astra Motor dalam mengembangkan bisnisnya. Kebijakan internasional juga mempengaruhi bisnisnya, contohnya adalah MEA. Dengan adanya MEA, memudahkan TMC dalam ekspansi pasar. Contohnya ekspansi pasar ke negara-negara ASEAN seperti Indonesia. Yang ketiga, sosial budaya. Contohnya adalah gaya hidup masyarakat. Gaya hidup merupakan manifestasi keluar yang nampak dari sikap dan nilai seseorang. Di masa sekarang, gaya hidup masyarakat memilih sesuatu yang lebih mudah dan praktis. Hal itu juga nampak pada kendaraan, khususnya mobil. Dengan menggunakan mobil, maka seseorang akan lebih efisien dalam menggunakan waktunya. Selain itu, kepemilikan kendaraan juga dapat mencerminkan status seseorang. Oleh karenanya, Toyota Astra Motor memiliki 3 segmen mobil, yaitu High Class, Middle Class, dan Standard Class. Yang keempat, demografis. Lingkungan demografis adalah karakteristik populasi manusia yang mengelilingi suatu perusahaan dan itu sangat mempengaruhi pasar dan kinerja perusahaan. Toyota memproduksi mobil untuk konsumen yang memiliki rentang usia 18-50 yang diantaranya memiliki model yang berbeda. Toyota juga memproduksi mobil berdasarkan ukuran keluarga, misalnya Noah dan Foxy untuk kapasitas 6 orang, Corolla dan Yaris untuk kapasitas 4 orang, dan untuk single dan kapasitas 2 orang, PT Toyota memproduksi Toyota Supra. Yang kelima, teknologi. Teknologi adalah salah satu sumber ancaman yang peluang terbesar bagi pelaku bisnis dan sangat bersifat dinamis atau cepat berubah. Teknologi merupakan salah satu faktor yang mendukung kesuksesan Toyota Astra Motor. Inovasi yang dilakukan oleh Toyota telah terbukti membawanya ke dalam jajaran perusahaan otomotif terlaris di dunia. Berikut beberapa teknologi andalan yang dimiliki oleh Toyota. Hybrid Synergy Drive atau HSD, Intelligence Clearance Sonar atau ICS, Fuel Cell Hydrogen, Toyota Safety Sense C, Toyota Safety Sense P. Yang keenam, alam. Keadaan alam merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam membuat sebuah produk. Begitu juga dengan produk otomotif, khususnya mobil. Dengan memperhatikan keadaan alam, maka sebagai contoh Toyota membuat mobil yang didesain untuk kontur jalan yang rata dan mobil yang didesain untuk kontur jalan berliku atau contohnya untuk off-road. Analisis SWOT. Strength atau kekuatan. 1. Toyota menggunakan jaringan distribusi 2 tingkat. Hal ini dilakukan agar memudahkan konsumen untuk segera mendapatkan produk yang diinginkan lebih cepat. Yang kedua, Toyota berhasil mengembangkan produk mobil murah atau LCGC atau low cost clean car yang dulu sukses mendapatkan penjualan terbanyak atas mobil Toyota Avanza dan sekarang kembali mengembangkan Toyota Calya dan Toyota Agya. Yang ketiga,
Aset yang dimiliki untuk membiayai operasional dan investasi, nilai aset bersih Astra meningkat 18% menjadi 47,2 triliun dan nilai aset diperuntukkan untuk membiayai operasional dan investasi. Yang keempat, penerapan teknologi dalam produk Toyota sangatlah melesat. Terbukti beberapa tahun ini Toyota mengeluarkan beberapa mobil berteknologi tinggi yang mungkin banyak ditemukan di mobil-mobil premium Eropa. Tahun ini saja Toyota mengeluarkan produk terbarunya yaitu Toyota Rise. Rise sendiri memiliki beberapa teknologi antaranya Adaptive Cruise Control, Departure Assist, Pre-Collision System, Blind Spot Monitoring, dan sebagainya. Beberapa fitur tersebut mungkin hanya ada di mobil premium, tetapi Toyota berani menggunakan teknologi tersebut dengan hanya membandrol dengan harga tidak lebih dari 300 juta. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, Toyota juga memiliki tingkat kegagalan produksi yang cukup tinggi di Amerika dan Kanada yang merupakan pasar mobil terbesar di dunia dan juga bagi Toyota. Toyota harus menarik ulang jutaan mobilnya yang laris seperti Prius, Corolla, Camry. Hal ini terjadi karena ada masalah pada pedal gasnya dan berita ini cukup menggemparkan bagi industri otomotif dunia. Yang kedua, pada saat Toyota memproduksi All New Yaris yang mesinnya bertipe NZ, Toyota Indonesia masih harus mengimpor dari Thailand. Alasannya, terkait bahan baku yang belum tersedia di Indonesia. Yang ketiga, sistem inden yang mengecewakan konsumen. Terkadang konsumen harus inden mobil tertentu sampai berbulan-bulan. Contohnya, jika konsumen memesan Toyota Rise, calon pembeli harus inden kurang lebih 3-6 bulan, sedangkan untuk Toyota GR Yaris, konsumen harus inden kurang lebih 6-12 bulan, apalagi GR Yaris sangat limited dan banyak diminati oleh para pecinta otomotif. Yang dimasukkan ke Indonesia hanya 125 unit saja. Yang keempat, masa depan karyawan. Toyota dikabarkan hanya akan merombak divisi pemasaran. Sumber perusahaan menyebut adanya rencana pemindahan beberapa posisi pekerjaan ke kantor yang berada di negara bagian lain, walaupun pihak perusahaan sama sekali belum mau berkomentar. Kebijakan perusahaan tentu mengancam masa depan karyawan, yang kebanyakan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Opportunity atau peluang. 1. Terbukanya pasar dalam negeri. Hal tersebut disebabkan oleh terbukanya pasar luar negeri di Toyota sudah meluas di berbagai negara. Salah satunya negara Indonesia. Yang kedua, memberikan diskon kepada pemerintah atau organisasi besar karena melakukan pembelian kendaraan dalam jumlah lebih banyak. 3. Terbukanya pasar ekspor. 4. Kontrak dengan departemen pemerintah, misalnya motorway polisi, syahid kekuatan, dan The Dignitaries menahan Corolla kesempatan untuk menghadapi pasar bisnis bersama mengenai pasar konsumen. Yang kelima, paket teknologi yang terus dikembangkan oleh Toyota. Contohnya mobil berteknologi hybrid pada tahun 1995, Toyota mengenal konsep mobil hybrid di Tokyo Motor Show, dan pada tahun 1997 Toyota melaunching mobil hybrid pertama, yaitu Toyota Prius, dan dijual belikan di tahun yang sama. Mobil berteknologi hybrid ini merupakan mobil berteknologi tinggi, karena teknologi tersebut menggunakan dua sumber tenaga dalam satu mobil, yaitu mesin atau mesin konvensional dan motor listrik. Seperti yang kita ketahui, mesin bensin menggunakan bahan bakar minyak bumi, yaitu bensin atau Pertamax atau Pertalite. Sedangkan motor listrik menggunakan bahan bakar baterai yang dihasilkan dari buangan bahan bakar mesin bensin yang dikonversikan menjadi daya baterai. Contoh ketika mengerem dan berada di turunan mobil, hybrid akan otomatis merecharge daya baterai. Itulah kelebihan mobil hybrid, lebih irit dan tidak perlu mengisi daya baterai. Threats atau ancaman. Yang pertama, kompetisi pasar dari pesaingnya. Meskipun Toyota berada di puncak pasar otomotif mobil Indonesia, Toyota juga mendapat ancaman dari para pesaingnya, contohnya Honda.
Hyundai telah melakukan perkembangan secara agresif agar mendapatkan pasar di Indonesia. Yang kedua, tren pasar juga menjadi ancaman bagi perusahaan, karena tren yang terjadi di masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, Toyota harus memasang mata lebar-lebar dan mengikuti tren yang ada agar hal tersebut tidak mengancam produktivitas perusahaan. Dalam mengeluarkan produknya, Toyota selalu melibatkan kebijakan pemerintah lewat sistem emisi. Apakah produknya bisa lulus uji pakai atau tidak? Yang keempat, intensitas persaingan. Intensitas persaingan Toyota begitu ketat. Salah satunya Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Selain itu ada Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Yang kelima, pengaruh kampanye produk ramah lingkungan. Toyota sangat menyadari pentingnya menjaga lingkungan dari polusi. Karena itu, Toyota selalu mengembangkan teknologi-teknologi terbaru yang ramah lingkungan dan telah memiliki standar internasional. Di samping itu, produk-produk terbaru Toyota juga hemat bahan bakar. Analisis segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi. Yang pertama, segmentasi demografik. Dari segi usia, Toyota memproduksi mobil konsumen dari rentang usia 18 sampai 50 ke atas. Konsumen di antara usia tersebut memiliki pilihan yang berbeda atas model Toyota. Misalnya, konsumen berusia 18 sampai 30 tahun membeli Toyota Agya, Yaris, Rise, Avanza. Yang kedua, siklus hidup. Siklus hidup Toyota mengalami beberapa tahap, berawal dari tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, hingga tahap penurunan. Namun PT Toyota Astra Motor tetap memiliki inovasi-inovasi yang gemilang sehingga produknya tetap bertahan di pasaran. Yang ketiga, jenis kelamin. Produk yang ditawarkan tidak membedakan gender, artinya dapat digunakan baik pria maupun wanita. Yang keempat, penghasilan. Untuk orang-orang yang memiliki pendapatan di bawah Rp355.603.750 per tahun, Toyota menawarkan mobil kelas D seperti Yaris, Toyota Rise, Rouse, Avanza untuk Rp355.603.750 sampai Rp497 juta per tahun. Toyota menawarkan Toyota Camry, Fortuner, dan Corolla Altis. Dan untuk Rp497 juta per tahun, Toyota menawarkan beberapa mobil eksotis seperti Toyota Camry Hybrid. Yang kelima, pekerjaan. Toyota memiliki beberapa mobil kelas bisnis untuk pengusaha, mobil sedan normal seperti Camry, Corolla Altis untuk majikan. Untuk bisnis travel, Toyota menyediakan tipe Toyota Hiace. Yang keenam, pendidikan. Produk yang ditawarkan tidak membedakan tingkat pendidikan dan agama. Produk yang ditawarkan tidak membedakan agama dan juga etnis, tidak membedakan etnis atau suku bangsa. Yang ke-9, generasi. Generasi Toyota pada dasarnya memproduksi mobil mereka untuk yang ketiga generasi. Mereka juga memproduksi beberapa mobil hybrid untuk generasi selanjutnya, yaitu seperti Prius, Camry Hybrid. Segmentasi geografik. Toyota mengoperasikan banyak wilayah geografis, tetapi memperhatikan kebutuhan dan keinginan geografis. Mereka mensegmentasi pasar mereka berdasarkan wilayah dunia, kepadatan penduduk, dan iklim. Di wilayah dunia, mereka membagi pasar mereka ke Jepang, Amerika Utara, Eropa, Asia, dan lainnya. Mereka memproduksi mobil mereka berdasarkan kepadatan perkotaan dan pinggiran kota di wilayah dan negara ini. Iklim panas dan dingin memiliki efek pada produksi PT Toyota Astra. Jadi, PT Toyota Astra membagi mobil mereka untuk area dingin dan tertutup salju dan juga untuk area kering dan panas. Misalnya, mobil SUV dikustomisasi khusus untuk penomoran di area tertutup salju atau di gurun. Pembagian pasar sesuai geografis seperti negara, wilayah, dan kabupaten atau kota maupun lingkungan sekitar. PT Toyota Astra Motor memiliki dealer utama yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Yaitu yang pertama, Auto 2000 merupakan dealer utama di daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Bali, Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Yang kedua, PT New Ratna merupakan dealer utama di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Yang ketiga, NV Haji Kala TRTJO merupakan dealer utama untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang keempat, PT Hasirat Abadi merupakan dealer utama di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Ternate, dan Papua.
Yang kelima, PT Agung Auto Mall merupakan dealer utama di daerah Bali, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Batam. Segmentasi psikografik. Orang-orang dalam kelompok demografis yang sama dapat memiliki riasan psikografis yang sangat berbeda. Itu sebabnya Toyota juga mengelompokkan pasar mereka berdasarkan faktor psikografis seperti gaya hidup dan kepribadian. Gaya hidup Toyota menawarkan Toyota Hilux dan Land Cruiser ke orang-orang yang mempunyai hobi berpetualang. Dan kepribadian, orang-orang dari kepribadian yang berbeda memiliki pilihan yang berbeda juga. Maka dari itu, Toyota mengelompokkan pasar mereka berdasarkan 3 kelas sosial, yaitu kelas atas, kelas menengah atas, dan kelas menengah. Segmentasi individual. Segmen ini mengelompokkan individu-individu berdasarkan identitas pribadi. Tujuan segmentasi ini untuk menemukan individu yang paling potensial untuk membeli produk Toyota. Toyota memproduksi mobil konsumen dari rentang usia 18 sampai 50 ke atas. Konsumen di antara usia tersebut memiliki pilihan yang berbeda atas model Toyota. Misalnya, konsumen berusia 18 sampai 30 tahun memilih Toyota Avia, Yaris, Rise, Avanza. Siklus hidup Toyota mengalami beberapa tahap. Berawal dari tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, hingga tahap penurunan. Namun, PT Toyota Astra Motor memiliki inovasi-inovasi yang gemilang sehingga produknya tetap bertahan di pasaran. Produk yang ditawarkan tidak membedakan gender, artinya dapat digunakan baik pria maupun wanita. Segmentasi behavioral. Toyota mengelompokkan pasar mereka berdasarkan manfaat, status loyalitas, kesempatan, status pengguna, dan tingkat penggunaan. Yang pertama, manfaat. Konsumen yang berbeda menginginkan jenis manfaat yang berbeda dari produk Toyota. Itu sebabnya Toyota menawarkan 3 jenis manfaat untuk konsumen, yaitu daya tahan, daya dan hemat bahan bakar. Yang kedua, status loyalitas. Konsumen yang sangat setia pada produk-produk dari Toyota memiliki tempat khusus dalam segmentasi Toyota. Sebagai contoh, masyarakat Asia sangat loyal terhadap produk Toyota. Jadi ini segmentasi sangat menguntungkan bagi Toyota. Yang ketiga, kesempatan. Toyota secara global baru saja meluncurkan mobil sport terbaru, yaitu Toyota GR Yaris yang hanya 126 unit di Indonesia, yang membuat mobil ini eksklusif. Hal ini membuat konsumen, terutama pecinta otomotif, sangat ingin mendapatkan mobil eksklusif ini. Yang keempat, status pengguna. Pada saat ini, Toyota masih mempertahankan status merek mobil terpopuler di Indonesia. Yang kelima, tingkat penggunaan. Tingkat penggunaan kendaraan, khususnya roda 4, masih jauh dari angka ideal jika dibandingkan dengan populasi orangnya. Targeting terdiri dari yang pertama, single segment. Pola ini menentukan suatu target dengan cara menentukan satu segmen yang menjadi fokus perusahaan, namun biasanya pola ini jarang dilakukan. PT Toyota tidak melakukan segmentasi ini karena dapat menghambat pengembangan produk. Yang kedua, market specialization. Perusahaan melakukan spesialisasi demi melayani berbagai kebutuhan dari suatu target pasar tertentu. Contoh, Toyota menspesialkan Toyota Avanza, Innova, dan Rush. Hal ini disebabkan karena kebutuhan pasar yang banyak mencari mobil dengan kapasitas 7 seater. Yang ketiga, produk specialization. Toyota memiliki produk spesial yang ada di Toyota Alphard, Camry, Land Cruiser, GR Yaris, GR Supra, khususnya pada mobil hybrid. Setiap konsumen kendaraan pasti memiliki kebutuhannya masing-masing, seperti kebutuhan kendaraan untuk keluarga ataupun untuk bepergian jauh. PT Toyota Astra Indonesia melihat ini sebagai peluang bisnis yang menjanjikan, sehingga Toyota juga menargetkan untuk menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Toyota menawarkan produk sesuai kelas kebutuhannya seperti kelas MPV, sedan, dan SUV. Tak hanya itu, setiap kendaraan di kelas yang berbeda juga memiliki desain yang menarik. Maka dari itu, dapat dikatakan Toyota memang menjaga dan memberi kemudahan bagi konsumen. Yang keempat, selective specialization. PT Toyota Astra Motor memiliki pola selektif segmen, yaitu dengan memilih segmen pasar yang benar-benar potensial. Toyota memiliki berbagai variasi kendaraan yang sesuai dengan kemampuan konsumen. Strategi ini dilakukan karena melihat daya beli pembeli yang cukup tinggi setiap tingkatan ekonomi, sehingga perusahaan berani mengambil keputusan untuk menyediakan kendaraan dengan berbagai macam varian harga. Yang kelima, full market coverage.
Perusahaan berusaha untuk melayani segala kebutuhan konsumen atau pelanggan dengan produk-produknya. Toyota juga berusaha melayani semua kelompok target pasar dengan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Contoh Toyota Hiace untuk konsumen yang memiliki usaha travel atau rent-car. Positioning terdiri dari yang pertama performance benefit factor. Toyota bekerja secara strategis untuk membangun posisi yang kokoh di benak konsumen mereka. Moto utama mereka adalah bergerak maju dan mengejar kesempurnaan. Dengan moto tersebut di benak mereka, Toyota berusaha mengembangkan produk mereka hingga kualitas pilihan konsumen. PT Toyota Astra Motor memiliki strategi-strategi yang cemerlang untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen, serta dapat memberikan kesan kuat kepada konsumen. Toyota Astra Motor juga memiliki beberapa keunggulan dibanding pesaingnya. Diferensiasi yang paling mencolok adalah dalam diferensiasi produk. Toyota mengenalkan berbagai macam produk dengan inovasi-inovasi baru yang membuatnya berbeda dengan kompetitor lain. Yang kedua, convenience benefit factor. Toyota memproduksi produknya, mengutamakan kenyamanan konsumennya, dan juga membuat konsumennya tidak takut untuk menyimpan dan menggunakannya karena seluruh produk Toyota telah dijamin durability-nya. Jika ada kerusakan, konsumen tidak perlu takut karena dealer resmi dan spare part aftermarket tersebar luas di seluruh pelosok negeri. Suku cadang yang ditawarkan Toyota sangat lengkap dan mudah dijangkau. Terlebih lagi, suku cadangnya memiliki harga yang terbilang murah. Pesan ini sudah tertanam di sebagian besar konsumen Toyota. Tak hanya itu, Toyota memiliki jaringan dealer resmi yang terbanyak di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Toyota ingin membangun brand image yang kuat di setiap titik wilayah Indonesia. Yang ketiga, price benefit factor. Salah satu kelebihan Toyota adalah mereka menawarkan mobil yang lebih baik dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan industri mobil lainnya. Atas dasar ini, mereka menghasilkan mobil yang sangat terjangkau untuk masyarakat kelas menengah dan menengah atas dan menciptakan posisi yang lebih baik di pikiran mereka. Yang keempat, psikologi benefit factor. Produk Toyota membantu konsumennya menambah tingkat kepercayaan diri, karismatik, gengsi, dan juga dapat diterima di lingkungan sosial. Karena produk Toyota tidak hanya sekedar produk biasa dalam artian produk yang Toyota ciptakan membuat psikologi konsumennya meningkat atau konsumennya lebih nyaman dan bahagia. Analisis strategi produk. Strategi produk. Toyota memiliki berbagai produk yang sangat besar seperti mobil, van, mobil sport, dan produk hybrid. Di mobil, model yang paling terkenal dari perusahaan adalah Corolla, Prius, Matrix, dan lain-lain. Dalam produk hybrid, Prius dan Camry Hybrid adalah produk yang paling populer. Fitur produk dari semua jenis kendaraan adalah teknologi yang sangat tinggi membumi. Ini datang dengan efisiensi bahan bakar, model menarik, dan bahagia mengemudi. Pelanggan perusahaan bersyukur dengan produk-produk berkualitas maju dan paling efektif, dan ini telah memberikan kesuksesan besar bagi perusahaan. Kualitas yang ada pada produk-produk Toyota sudah dijamin daya tahannya, karena Toyota berkomitmen untuk memberikan kenyamanan pada konsumen ketika membeli produknya. Memberikan komitmen bahwa produknya dapat disimpan dan digunakan dalam waktu lama. Desain pada produk Toyota juga tidak ketinggalan zaman karena pada era modern seperti sekarang, market Toyota lebih ke generasi milenial, sehingga membuat Toyota harus membuat gebrakan pada desain produknya. Toyota menjamin bahwa service centernya dapat dijumpai di hampir seluruh kota di Indonesia. Toyota ingin memudahkan konsumennya untuk melakukan servis rutin setiap saat dimanapun dan kapanpun. Toyota juga membuat gebrakan dengan memproduksi beberapa mobil hybrid seperti Toyota Corolla Altis Hybrid, Toyota Corolla Cross Hybrid, Toyota Prius Hybrid, dan Toyota CHR Hybrid. Toyota sendiri berkomitmen pada setiap generasi kehybridannya harus dapat menghemat bahan bakar minimal 10% dibanding generasi sebelumnya. Hingga generasi keempat hybrid Toyota sudah menghemat minimal 40%. Dengan gebrakan seperti itu, Toyota bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia karena Toyota sudah lama sekali meresep monil berteknologi hybrid sejak tahun 1995 dan mulai dipasarkan sebagai Toyota Prius pada tahun
1997. Apalagi pihak Toyota menjamin bahwa setiap dealer resminya di daerah manapun dapat menservis mobil hybrid Toyota. Analisis strategi harga. Berikut adalah price list produk Toyota. Toyota juga menawarkan diskon pada konsumen jika melakukan pembelian di acara dan bulan tertentu. Diskon yang diberikan Toyota juga tidak sedikit, sekitar 5-10 juta. Diskon ini berlaku jika produk yang dibeli konsumen mendapat insentif pengurangan PPNBM. Tidak hanya itu, diskon juga diberikan pada acara pameran mobil dan pada bulan-bulan atau hari-hari spesial diskonnya sekitar 2-5 juta. Tunjangan yang bisa didapatkan ketika membeli produk Toyota adalah konsumen mendapatkan garansi produk, gratis servis dengan ketentuan batas limit kilometer. Terkadang Toyota juga memberikan bonus kepada pembeli atau konsumen seperti sarung mobil, kaca film, dan full box. Toyota juga menawarkan kredit dalam pembelian produknya, kredit DP rendah dan cicilan ringan, serta berbagai bonus seperti aksesori menarik, dan lain sebagainya. Salah satu promo menarik tersebut ialah Toyota Ascension. Ragam promo terbaik mulai dari DP murah hingga cicilan ringan untuk setiap pembelian mobil Toyota. Dengan model DP mulai 16 juta dan cicilan 4 jutaan rupiah, Anda sudah bisa membawa mobil Toyota impian ke garasi rumah. Tidak hanya sekedar DP murah dan cicilan yang ringan, khusus pembelian Toyota Agya dan Toyota Yaris juga berkesempatan mendapatkan voucher online senilai 1 juta rupiah yang bisa dibeli sesuai keinginan Anda. Toyota juga melayani payment period atau pembayaran tempo sama seperti kredit, tetapi sistem ini lebih ke pelunasan secara cepat. Analisis strategi flash. Menghadapi persaingan di bisnis otomotif yang kian ketat, PT Toyota Astra Motor meluncurkan strategi baru dalam lini distribusi. Strategi baru ini membuat Toyota Astra Motor lebih besar peranannya dalam pendistribusian kendaraan Toyota. Upaya ini merupakan inisiatif bersama antara PT Astra International Tbk dan PT Toyota Motor Corporation sebagai pemilik dari Toyota Astra Motor dengan komposisi saham 51% sampai 49%. Saat ini, Toyota Astra Motor mendistribusikan produk Toyota kepada 5 dealer utama, yakni Auto 2000, Ratna Motor atau Nasmoko, Agung Automall, Kala Toyota, dan Hadrat Albert. Selanjutnya, kelima dealer utama tersebut bisa melakukan penjualan secara langsung ke konsumen. Namun, mereka juga dapat mendistribusikan lebih lanjut lewat sub-dealer juga akan menjual ke konsumen akhir. Lokasi gerai berada hampir di seluruh kota besar di Indonesia, di antaranya Balikpapan, Bandung, Bengkulu, Cirebon, Denpasar, Jabodetabek, Jambi, Kediri, Kendari, Lampung, Malang, Manado, dan Medan. Analisis strategi promosi. Toyota memiliki strategi yang cukup beragam, promosi yang dilakukan pada media digital, media cetak, dan dipromosikan secara langsung. Dalam segi media digital sendiri, Toyota melakukan periklanan di TV swasta nasional, dan juga Toyota bekerja sama dengan para influencer untuk mempromosikan produknya. Toyota juga pernah membuat sebuah video promosi dengan para influencer otomotif di platform YouTube. Di media digital sendiri, Toyota melakukan iklan di pertelevisian nasional, seperti iklan di suatu acara talk show, ada iklan pada suatu acara, dan juga membuat acara sendiri pada saat melaunching sebuah mobil terbaru mereka. Hal-hal seperti inilah yang membuat Toyota semakin dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam segi cetak, Toyota juga melakukan promosi dengan menyebarkan brosur, pamflet, baliho, dan juga majalah. Hal tersebut juga bermanfaat bagi para pecinta otomotif yang lebih suka atau gemar membaca. Toyota juga melakukan promosi secara langsung, seperti mengikuti sebuah pameran yang ada di Indonesia seperti GIIAS dan IMS. Dalam acara tersebut, mereka memperlihatkan mobil terbaru mereka dan juga memamerkan fitur-fitur ciamik pada produknya. Terkadang Toyota juga mengenalkan mobil konsep mereka yang akan diproduksi di masa depan.
Kesimpulan, Toyota dalam perkembangannya sudah bagus namun masih ada permasalahan-permasalahan kecil yang harus diatasi dengan penerapan metode Kaizen yaitu berupa 6 langkah. Jitu dalam membuat inovasi produk, efisiensi rantai pasokan, dan pelaksanaan manufaktur internal. Kaizen memiliki inti konsep bekerja cerdas, bukan bekerja keras. Efisiensi sangat ditekankan sekali dalam proses kerja. Target pasar yang diciptakan perusahaan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang. Toyota sangat memperhatikan potensi-potensi penjualan dan pemasarannya. Sebagai sebaran dealer resmi juga membuat para konsumen tidak takut lagi dalam melakukan pembelian unit atau produk Toyota. Hal itu terjadi karena komitmen Toyota untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya. Strategi promosi yang dilakukan Toyota juga cukup baik. Mereka melakukan promosi di segala aspek dari segi digital, cetak maupun interaksi langsung. Yang keempat, lebih gencar melakukan promosi di berbagai platform. Yang kelima, meningkatkan metode dan strategi distribusi agar para konsumen menjadi puas agar mengurangi sistem inden. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.